Anda menyaksikan Newsar Nasional, powered by Sipbos. Halo, apa kabar pemirsa? Newsar Nasional edisi hari ini kembali hadir dengan sejumlah berita penting dan informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ninik Setio, dan rekan saya, Evi Kusuma Dewi. Berikut cuplikannya. Ditemukan dalam keadaan lemas dan dengan nafas tersengal, kakek usia 70 tahun atas nama Amir yang dilaporkan hilang sejak Sabtu 8 Mei lalu dapat ditemukan tim SAR gabungan. Beginilah raut muka lega dan bahagia satu keluarga ini terlihat setelah tim kantor pencarian dan pertolongan Tarakan berhasil menemukan mereka. Tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Mamuju bersama potensi SAR juga masyarakat sekitar berjibaku untuk mencari korban. Inilah saat kantor pencarian dan pertolongan Ambon menerjunkan sejumlah personil dan alut dalam rangka pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran. Pemirsa, berikut berita yang telah kami siapkan. Ditemukan dalam keadaan lemas dan dengan nafas tersengal, kakek usia 70 tahun atas nama Amir yang dilaporkan hilang sejak Sabtu 8 Mei lalu dapat ditemukan tim SAR gabungan di keesokan harinya dalam keadaan selamat. Dan beginilah proses evakuasi tim rescue Pos SAR 50 Kota dibantu warga setempat terhadap petani jorong-coran Nagari Sitanang ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang melalui Koordinator Pos SAR 50 Kota Robi Saputra menyampaikan. Kami menerima laporan dari Pak Son Tagana bahwa telah hilang satu orang warga Kecamatan Lares Saguh Halaban. Menyikapi berita tersebut, kami menelpon Pak Wali Nagari yang namanya Pak Hardison bahwa benar telah terjadi hilang warganya. Untuk data, nama Amir, umur 70 tahun, pekerjaan petani, alamat Jalan Coran Nagari Sitanang, Kecamatan Lares Saguh Halaban. Kronologis 8 Mei 2001 Pak Amir mencari kayu. Jam 4 sore Pak Amir masih kelihatan dan sampai berbuka tidak pulang lagi. Oleh sebab itu warga mencoba dengan pihak Nagari mencari Pak Amir, tetapi belum membuahkan hasil. Untuk itu kami turun dan mencari Pak Amir. Pada pukul jam 1.20 Pak Amir diketemukan selamat dengan kondisi lemah dan tidak ada luka sedikit pun, dan Pak Amir dibawa ke Puskesri Coran Sitanang. Demikian. Korban yang ditemukan di dalam hutan tak jauh dari lokasi tumpukan hasil kerjanya ini langsung dilarikan ke Puskesmas Pembantu yang ada di Kecamatan Lares Saguh Halaban, 50 Kota, Sumatera Barat. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Beginilah raut muka lega dan bahagia satu keluarga ini terlihat setelah tim kantor pencarian dan pertolongan Tarakan berhasil menemukan mereka. Longboat yang tengah terapung-apung ini ditemukan di sekitar perairan Tanjung Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung pada pukul 08.35 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan selamat. Melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan kapal satu buah longboat dengan POB 4 orang mengalami las kontak di daerah perairan Pulau Aus di Kabupaten Nunukan. Boot tersebut melakukan perjalanan dari Nunukan menuju Tanjung Selor, dan informasi yang kami terima dari si pelapor mengatakan bahwa kejadian las kontaknya itu terjadi mulai dari kemarin, yaitu pada tanggal 6 bulan 5, dan terakhir mereka bisa kontak itu pada pukul 08.00 pagi hari waktu Indonesia Tengah. Sehingga setelah kami menerima laporan itu, pada pukul 06.10 waktu Indonesia Tengah, kami langsung memberangkatkan satu tim dengan berjumlah 6 orang dengan menggunakan rigid invertible boat panjang 12 meter menuju ke LKP untuk melakukan pencarian ataupun penyelamatan terhadap korban. Setelah tim kami tiba di LKP, tidak butuh begitu lama untuk melakukan pencarian. Korban langsung bisa ditemukan. Jadi informasi kami dapatkan dari OSC ataupun Komandan Regu yang ada di lapangan menginformasikan bahwa pada pukul 08.35 waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan bootnya dalam keadaan aman.
itu ke dalam kondisi terapung-apung, kurang lebih sekitar 5 nautical mile bergeser dari LKP duga di mana terjadinya last kontak awal, yaitu ditemukan di sekitaran Tanjung Tanah Merah. Jadi setelah ditemukan oleh tim kami di lapangan, tim kami itu langsung melakukan asesmen, ya, penilaian terhadap baik kondisi korban maupun kondisi alutnya. Setelah dilakukan asesmen penilaian, alhamdulillah korban masih dalam kondisi sehat walafiat, normal, dan seluruh POB-nya berjumlah 4 orang itu dalam kondisi sehat. Dan perahu katintingnya atau longboatnya juga dalam kondisi normal. Hanya mereka kekurangan logistik karena sudah terhambat kurang lebih sekitar 1 hari perjalanan yang estimasinya mereka tiba di tempat tujuan itu kemarin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan menyampaikan bahwa setelah longboat tersebut ditemukan, 4 korban selamat di asesmen dan diberikan dukungan logistik oleh tim rescue untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Salim Tanjung Batu, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Beginilah proses pencarian 3 korban mobil terjatuh di Sungai Desa Ripung, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Kamis 6 Mei lalu. Terlihat tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju bersama potensi SAR juga masyarakat sekitar berjibaku untuk mencari korban. Dengan semangat kemanusiaan, tim SAR gabungan penyelaman tetap dilakukan meski arus sungai deras dan jarak pandang terbatas, hingga penyisiran di malam hari dengan cuaca yang kurang bersahabat pun tetap dilaksanakan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju melalui Kasih Operasi dan Siaga Muhfatur Rahman Esos menyampaikan. Baik, alhamdulillah ini memasuki hari ketiga operasi kecelakaan dengan penanganan khusus, di mana 1 unit mobil terjatuh ke dalam sungai Risapu, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa. Ini sudah hari yang ketiga. Nah, alhamdulillah di hari ketiga ini membuahkan hasil. Pada pukul 13.45 kami menemukan 1 orang korban atas nama Nur Indasari, umur 30 tahun, wanita, dalam keadaan meninggal dunia pada posisi 3,5 km dari lokasi kejadian. Dan selanjutnya korban ditemukan oleh tim SAR gabungan, kemudian mengevakuasi menuju Puskesmas Kecamatan Mesawa. Nah, selanjutnya pada pukul 15.25 korban kedua berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia atas nama Naila, umur 12 tahun, wanita, ditemukan 7 km dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi oleh tim SAR menuju ke Puskesmas Mesawa. Selanjutnya, perkembangan yang ketiga, pada pukul 15.55 kami tim SAR gabungan berhasil menemukan kembali korban yang ketiga atas nama Kaila, umur 1 tahun, wanita, dalam keadaan meninggal dunia pada posisi 10 km dari lokasi kejadian. Nah, semuanya korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dievakuasi menuju Puskesmas Mesawa. Selanjutnya, pada pukul 18.30 dengan ditemukannya ketiga korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Kepada masing-masing unsur organisasi SAR yang terlibat di lapangan diucapkan terima kasih dan dikembalikan ke instansi masing-masing dengan diucapkan terima kasih. Akhirnya kerjasama yang solid ini membuahkan hasil pada pencarian hari ketiga. Ketiga korban ditemukan di sekitar 3,5 km sampai dengan 10 km dari LKP meski dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Selanjutnya seluruh korban dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Mesawa. Kemudian operasi SAR ditutup, seluruh tim SAR gabungan kembali ke satuan masing-masing untuk melanjutkan kesiapsiagaan. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Berikut tips dalam pengambilan video dalam operasi SAR. Tip pertama, peganglah selalu handphone Anda dalam posisi landscape dan perhatikan di layar posisi kepala objeknya atau yang kita wawancari tidak boleh terpotong. Sisakan satu kepala dan dilarang portrait, dilarang. Posisi kembali yang bagus adalah landscape. Guna meningkatkan kualitas suara, gunakanlah mic kabel atau mic wireless yang bisa digunakan dalam handphone Anda. Minimal pengambilan per frame adalah 5 detik. Bisa akumulasikan hingga 1 menit atau 2 menit, tergantung dari kondisi
yang saat itu. Dilarang menggunakan gerakan tiba-tiba, maju atau mundur seperti ini. Hindari pen left, pen right atau putar kanan, putar kiri. Ini akan membuat audiens menjadi pusing ataupun tidak fokus kepada kita. Dihindari merekam dengan objek membelakangi sumber cahaya atau matahari atau cahaya yang berlebihan. Pastikan muka menghadap ke cahaya, bukan sebaliknya. Demikian tip-tip yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan saat kegiatan operaser. Tips ini dipersembahkan oleh Sip Bos. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan melaksanakan pencarian terhadap Safri, seorang pemuda 24 tahun yang tenggelam setelah melompat dari kapal di perairan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Belum diketahui penyebab mengapa pemuda tersebut nekat lompat saat kapal sedang berlayar. Selamat siang Komandan, mohon izin melaporkan hasil perkembangan kejadian pencarian terhadap korban yang hilang terjatuh di perairan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, berhasil ditemukan pada TW 0506 1049 Galap sekitar 7 mil laut di perairan Kabupaten Deli Serdang dengan kondisi meninggal dunia. Korban atas nama Safri yang berumur 24 tahun dan dibawa di markas Pol Airut yang kita gunakan bertempat menjadi posko SAR dan dilakukan identifikasi oleh tim Inapis Polres Deli Serdang. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga dan korban dibawa ke rumah duka oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan jajaran di Kabupaten Deli Serdang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Melalui Budi Nasution selaku Komandan Tim SAR, diketahui korban adalah warga Dusun 3, Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Korban ditemukan meninggal dunia oleh unsur SAR gabungan setelah 7 mil pencarian dilakukan dari bibir pantai. Ninik Setio mewartakan. Kania wanita 39 tahun yang hilang sejak Kamis lalu berhasil ditemukan oleh tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak 200 meter dari posisi awal korban dilaporkan hilang. Korban ditemukan meninggal dunia di Sungai Desa Pahong, Kecamatan Mempawah, Hulu Landak. Pada pukul 09.30 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan jarak sekitar 200 meter dari LKK. Selanjutnya, korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat operasi SAR dinyatakan selesai dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum diketahui penyebab hilangnya korban. Melalui Kasih Operasi dan Siaga Erik Subaryanto menyebutkan bahwa korban adalah warga Dusun Antema, Desa Pahong yang hilang dan diduga tenggelam saat memancing seorang diri di tepian Sungai Pahong 6 Mei lalu. Ninik Setio mewartakan. Tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap masih terus melakukan pencarian dan penyisiran pria 40 tahun atas nama Sugeng yang dilaporkan tenggelam saat mencari keong di Sungai Ciawitali, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu 1 Mei lalu. Pencarian korban dengan berbagai faktor kendala masih terus dilakukan, namun sampai dengan hari ke-7, korban warga Majingklak, Desa Panutan, Kabupaten Pangandaran ini masih belum ditemukan. Untuk kecelakaan kapal di Sungai Ciawitali, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, korban atas nama Sugeng, umur 40 tahun, Desa Majingklak, Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Sampai sore hari ini kami berserta tim SAR gabungan
melaksanakan pencarian masih dengan hasil nihil. Untuk upaya yang sudah dilakukan? Baik, upaya yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan pada pagi sampai sore hari ini kita menggunakan LCR dan perahu jukung kadir nelayan dari titik LKK sampai dengan Pelawangan kurang lebih 1 km kita menyisir di permukaan air, namun kami sedikit terkendala dengan banyaknya sampah dan area yang luas. Sesuai dengan ketentuan operasi pencarian dan pertolongan, operasi SAR dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan jika sewaktu diterima informasi terkait korban. Evi Kusumadewi mewartakan. Akhirnya longboat yang dikabarkan hilang ini berhasil ditemukan oleh tim rescue unit siaga SAR Dobo di sekitar 12 nautical mile dari pantai Warmar perairan Pulau Babi, Kabupaten Pulau Aru dengan 2 orang POB di dalamnya dalam keadaan selamat. Longboat yang sempat mengalami mati mesin ini beserta POB-nya langsung dievakuasi menuju Dobo dan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur tim rescue unit siaga SAR Dobo beserta kedua korban tiba dengan selamat. Evi Kusumadewi mewartakan. Berikut adalah tips saat Anda mengambil video untuk wawancara. Baik, terima informasi pada pukul 14.30 hari ini dari Pak Ijo, nelayan di Pantai Manggar, bahwa telah dilaporkan 4 nelayan POB hilang di sekitaran antara. Ini yang paling penting ini untuk kegiatan kita, wawancara atau statement. Statement ini sangat penting karena akan harus mencakup 5W 1H ya. Simpel sebenarnya untuk tahu tempat di mana, siapa, kapan, gimana kejadiannya itu cukup singkat. Harus belajar dalam 1 menit itu bisa merangkum itu semua. Simpel, jangan terlalu banyak cerita ataupun mengaporkan yang lainnya. Cukup inti-inti poin saja karena ini untuk awal sekali. Nanti kita akan update dengan data. Nanti tidak hanya teks ini, tidak hanya dengan video tapi akan ada teks. Untuk dari Balikpapan sendiri menurunkan 1 tim rescuer, kemudian menurunkan rubber boat dan juga menyiagakan kain segera jika dibutuhkan sesuatu untuk operasi SAR. Demikian yang dapat kami laporkan. Demikian tips yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Terima kasih. Tips ini dipersembahkan oleh Zip Boss. Beginilah saat kantor pencarian dan pertolongan Ambon menerjunkan sejumlah personil dan alut dalam rangka pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran 1442 Hijriah. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon Mustari mengatakan, meskipun sudah ada larangan pembatasan mudik dari pemerintah, namun Basarnas tetap melaksanakan patroli siaga SAR Lebaran untuk menjamin keselamatan masyarakat terhadap musibah yang bisa datang kapan saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Basarnas Ambon melaksanakan apel siaga SAR khusus mudik 2021 dengan jumlah personil 93 orang yang terdiri dari Basarnas Ambon dan beberapa posar. Yang pertama posar Namlea, posar Banda, posar Tual, posar Dobo, dan posar Samlaki. Dan kami juga menempatkan beberapa alut air dan alut darat di beberapa tempat yang terdiri dari pelabuhan dan bandara dan tempat-tempat wisata. Pelaksanaan ini berlangsung selama tanggal 6 sampai tanggal 24. Selama pelaksanaan, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kita dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat pagi. Ninik Setio mewartakan. Kesiapan alut dan tim rescue pos pencarian dan pertolongan Palopo didukung pula dengan semangat kemanusiaan yang dimiliki potensi SAR Palopo menambah kekuatan dalam kesiapsiagaan Lebaran kali ini. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Palopo melalui Humas Pos Pencarian dan Pertolongan Palopo Usman Alwi Ansar menyampaikan. Baik, pada hari ini Kamis 6 Mei 2021, kami Basarnas Posar Palopo bersama potensi SAR
mulai melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2021 1422 Hijriah. Kami Basarnas Makassar Posar Palopo menyiagakan alut 1 buah, 1 rescue Dimex, 1 perahu karet, 2 set alat selam, 1 set alat SCBA, 2 set alat vertikal, 1 buah senso, dan 1 tas medis. Jumlah personil yang kami kerahkan dalam siaga SAR khusus ini mulai dari tanggal 6 Mei 2021 sampai 24 Mei 2021 terdiri dari 5 orang Basarnas, 4 orang SAR Harnas, 2 orang SAR Survey Gading, 3 orang SAR Himalapana, 2 orang SAR Ati Dewantara, dan 2 orang SAR Pramuka Peduli Luwu. Jadi total semua personil 18 orang. Untuk lokasi yang menjadi tempat-tempat pemantauan pada siaga SAR khusus kali ini, kami fokuskan di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, Bandara Udara Lagaligau Bua, Permandian Alam Latupa, Pantai Labombo, dan tempat-tempat lain yang dikunjungi oleh masyarakat. Kegiatan siaga SAR khusus ini kami laksanakan sesuai perintah Kepala Badan SAR Nasional untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kejadian atau kondisi membahayakan jiwa manusia di sekitar wilayah kerja kami Basarnas Palopo. Kegiatan ini kami juga berkoordinasi dengan Kepala Kantor SAR Makassar, dalam hal ini Basarnas Makassar, untuk memonitor kegiatan kami di Pos SAR Palopo. Terima kasih. Meski larangan mudik Lebaran sudah diberlakukan, pemantauan kesiapsiagaan tetap ditingkatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar melalui salah satu pos pencarian dan pertolongannya. Evi Kusumadewi mewartakan. Pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Newsar Nasional edisi hari ini. Tak lupa kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi dan mobilisasi untuk bekerja sama membantu memutus mata rantai COVID-19. Akhirnya saya Ninik Setio dan saya Evi Kusumadewi serta tim redaksi yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Dalam rangka menghadapi libur Hari Raya Lebaran, meski larangan mudik telah dicanangkan pemerintah guna memutus mata rantai COVID-19, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna di bawah pimpinan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maxianus Bekabo tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengawalinya, menggelar apel kesiapsiagaan untuk memastikan kesiapan alut, peralatan, serta personil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan terkait dengan kesiapan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna dalam rangka H-7 dan H+7 Lebaran 1442 Hijriah dalam pelaksanaan kegiatan kesiapan daripada personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna berjumlah 40 orang yang terdiri dari 25 anggota Kantor SAR Natuna ditambah 9 orang ABK yang standby di Pelabuhan Penagih dan 4 orang personil rescuer yang bertempat di Posar Anambas, Kabupaten Anambas, dan 2 orang personil bertempat di pos unit siaga SAR. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kami menyiapkan ada beberapa alut, baik itu rescue truck, Dimex kompartemen atau truk kompartemen, beserta trail, jet ski, dan rubber boat, serta 3 RIP dengan kapasitas 500 PK dan 200 PK. Kami juga bekerja sama dengan TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam hal penanganan apabila terjadi kecelakaan yang terjadi di wilayah tanggung jawab Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Natuna. Dan dalam pelaksanaan tersebut kami tetap mematuhi protokol kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang menjadi harapan daripada Basarnas Pusat bisa terlaksana di seluruh Indonesia.
Afiknam Jagat Samagram. Meski tidak mendirikan posko khusus seperti tahun-tahun sebelumnya guna memberikan rasa aman kepada masyarakat Natuna yang sedang melaksanakan libur lebaran, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna tetap hadir dan siap melayani masyarakat. Evi Kusumadewi mewartakan. Anda telah menyaksikan Newsar Nasional, powered by Sip Boss.